وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال نبينا ونبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت بات وكل الناس داخله أو كما قال الآية أو كما قال الرسول صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita sama-sama berusaha meningkatkan kualitas ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya takwa. At-taqwa bi ma'na al-Islam, al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa yang dalam arti Islam adalah berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan, berusaha meninggalkan apa yang Allah larang. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar alam, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada hari ini di hari yang mulia Sayyidil Ayyam kita masih diberikan kesempatan nikmat beribadah di hari yang mulia, mudah-mudahan indikasi tanda nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak, menambah rasa syukur kita untuk dapat taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berdiri Al-Fakir pada siang hari ini menyampaikan risalah tausiah ajaran agama Islam yang diajarkan, dituntut, dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang nanti saya akan sampaikan nasihat untuk pribadi saya dan untuk hadirin semua. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat menjalankan tuntunan dan tindak tanduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai sisi kehidupan tidak akan pernah luput dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sangat banyak di dalam kitab suci Al-Qur'an kepada manusia. Di antaranya dari kalam Allah, firman Allah yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya kama qala al-ayah, dari kalam Allah, firman Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an, kata Allah, dan pasti Allah akan uji kepada kalian yang bernama manusia. Dari ujian apa yang Allah berikan ditimpakan kepada manusia? Bisyai'in minal khawfi wal ju'. Pertama Allah uji manusia dengan rasa ketakutan. Bisyai'in minal khawfi wal ju', dari ketakutan apapun bentuknya manusia di dalam sisi kehidupan. Yang kedua Allah uji manusia dengan sisi bentuk kelaparan. Wa naqsin minal amwal, Allah uji manusia yang ketiga dengan bentuk kekurangan harta, hidup dalam keadaan pas-pasan, kondisi miskin. Wal anfus, Allah uji manusia dari jiwa
jiwa yang mereka hidup selama dunia diambil oleh Allah dalam bentuk kematian. Wathamarat, Allah uji manusia dengan kekurangan daripada buah-buahan dalam kondisi sakit. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Di ayat selanjutnya Allah menyampaikan, ya Rasulullah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang menjalankan ibadah kepada Allah dalam bentuk sabar. Siapa yang dimaksud oleh Allah dalam bentuk sabar di dalam ibadah? Di antaranya alladzina idza asabathum musibah, ketika manusia ditimpa, diuji dalam bentuk musibah apapun cobaan dari Allah, qalu, katakan pada mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Manusia tidak akan pernah yang namanya lepas daripada kematian. Sesuai dengan hadis baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan, kata Rasulullah, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian adalah satu pintu di mana manusia pasti akan menemukan yang namanya pintu kematian. Pertanyaannya adalah bagi kita manusia yang banyak dosa, banyak salah di hadapan Allah, bagaimana kita mempersiapkan mati dalam keadaan enak? Bagaimana manusia mempersiapkan mati dalam keadaan nikmat? Bagaimana manusia mati dalam keadaan indah di hadapan Allah? Tidaklah gampang, tidaklah mudah, perlu perjuangan yang ekstra di hadapan Allah. Hadirin rahimahullah, manusia saat ini sadar, dia tahu bahwa kehidupan itu sementara, akan tetapi tidak dirasakan dan dipegangkan dalam kehidupannya. Buktinya apa? Manusia baik tidak sadar, ketika dia sholat dia masih jahat kepada orang, dia masih sombong, dia masih angkuh, dia tidak belajar rendah hati, dia junjing orang, dia jahat kepada orang lain, dia fitnah orang, bahkan dia dendam kepada orang lain, tidak mau memaafkan. Apa itu bagian rangkaian daripada praktik sifat Rasulullah? Tidak. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk kita bersikap rendah hati. Agar apa? Agar Rasul mengajarkan kepada umat agar kalian selamat. Rasul mengajarkan kepada kita untuk belajar kita sabar, belajar kita bersyukur, belajar kita ikhlas, belajar kita menerima dengan lapang dada apa yang Allah telah berikan. Bukan hanya dongkol yang di hadapan Allah. Manusia saat ini banyak tidak sadar bahwasanya dia banyak dosa di hadapan Allah. Dia hanya mengandalkan sholat, akan tetapi dia tidak menginfak. Dia mengandalkan sholat, akan tetapi dia tidak sedekah. Padahal terang-terang Allah sudah jelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari kalam Allah, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, Allah terangkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian percaya dengan hal yang gaib, ketika kalian menegakkan mendirikan salat, Allah harapkan dari kalian juga agar kalian bisa berinfak, agar kalian bisa bersedekah, agar kalian bisa beramal dengan harapan apa? Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun atau kama qala al-ayah. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah tidak akan berikan kalian kebaikan murni dari Allah. Lain persyaratan dari Allah jikalau kalian ingin mendapatkan kebaikan langsung dari Allah. Persyaratan yang diminta oleh Allah, infakkan harta yang kalian cintai di jalan Allah karena Allah. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya adalah persiapkan kehidupan kita agar kita kembali kepada Allah, ingin selamat, ingin kita dalam keadaan nikmat selamat dunia dan akhirat. Kuncinya adalah sebelum Allah ambil nyawa kita, tobat karena Allah, insaf sadar bahwa kita manusia biasa, sadar banyak dosa di hadapan Allah, terbanyak amal saleh, niatkan ibadah semata-mata karena Allah, jangan ada riya, pamer, bangga, ingin dipuji lain dan sebagainya. Mohon ampun kepada Allah, sungguh-sungguh mohon ampun, dengan harapan apa? Agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik sesuai dengan harapan Allah. Allah panggil kita dengan panggilan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المحجرين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لعلكم تفلحون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعند سكرة الموت حسنة وفي القبور حسنة وفي البرزخ حسنة وفي سؤال منكر ونكر حسنة وفي المحشر حسنة وفي الحساب حسنة وفي الميزان حسنة وفي القيامة حسنة وفي صراط المستقيم حسنة وعند لقاء الله تعالى عز وجل حسنة وفي الآخرة حسنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية وقنا عذاب النار.